Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah, Allahu akbar. Kembali bersama saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kita sedang membahas terkait dimulainya pagelaran jagat. Ini video kedua. Untuk pagelaran jagat itu setidaknya dibutuhkan 4 unsur plus 1. Yang pertama itu tadi sudah dibahas, SDM, kemudian keuangan atau dana atau uang, kemudian acara atau konsep atau rencana atau master plan, grand design dan sebagainya. Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas yang keempat, yaitu kondisi alam. Apakah alam berpengaruh terhadap suatu gerakan, suatu rencana? Jawabannya sangat. Alam ini bukan alam penyanyi ya. Nah, makna alam di sini termasuk makhluk-makhluk yang tidak bisa kita lihat secara langsung. Jadi seorang artis sudah siap, kualitas nomor 1, panggung, tata cahaya, tata suara sudah siap dengan kualitas 1, pendanaan jelas sudah ada. Tapi kemudian terjadi banjir bandang atau angin topan, maka pertanyaannya apakah konser bisa terjadi? Jawabannya tentu tidak. Jadi dukungan alam terhadap hajat atau pagelaran jagat ini itu sangat penting. Apakah alam berpengaruh? Apakah alam mempunyai kehendak untuk mempengaruhi? Jawabannya tidak. Tetapi alam diperintahkan untuk bersinergi. Gitu loh. Jadi karena ini adalah hajat langit, pagelaran jagat, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan alam untuk penyesuaian sehingga bisa bersinergi dengan pagelaran ini, gitu loh. Nah, sinergi ini sangat dibutuhkan, sangat penting supaya manusia lah, terutama manusia itu bisa karena begini saudaraku ya, energi alam itu sangat berpengaruh terhadap watak atau perilaku manusia. Seperti halnya orang yang berada di pesisir itu karakteristiknya cenderung keras gitu loh. Berbeda dengan orang yang berada di lahan pegunungan. Nah, alam ini selalu memancarkan energi yang dapat berpengaruh terhadap psikologi manusia. Di manusia kan ada psikologi atau rasa. Nah, koneksi energi alam dengan manusia itu melalui hal itu, atau melalui psikologi itu, melalui rasa itu. Nah, seandainya alam belum memberikan sinergi, seandainya alam belum bersinergi dengan hajat ini, maka nanti peluangnya akan berantakan. Nah, sekarang kita lihat apakah alam sudah bersinergi atau belum. Seringkali begini, kita melihat adanya bencana gunung berapi, bencana gempa, bencana segala macam yang kita anggap sebagai bencana. Setelah tim amati, jadi ternyata ini adalah pola penyesuaian alam untuk menyambut pagelaran ini gitu. Jadi penyesuaian ini diperlukan agar
hajat nanti kondisi alam dalam kondisi full power gitu loh. Jadi kalau manusia itu ketika akan ada kegiatan, maka dirinya itu mempersiapkan gitu loh. Kalau ada yang kurang bersih dibersihkan, kalau ada kukupan yang dipotong. Nah, kalau pamannya ada kesleo diurut dulu. Nah, pembenahan ini, penyesuaian ini dalam rangka menyesuaikan atau sinergi dengan pagelaran jagat ini sangat diperlukan. Dan yang bisa melakukan instruksi terhadap alam ini ya tidak ada lain selain yang maha kuasa. Maka antara seorang SP dengan alam, seorang SP dengan keuangan, seorang SP dengan kecerdasan, dengan ilmu pengetahuan, seorang SP atau IM dengan gustinya, itu merupakan satu circle yang memang tidak bisa dipisah gitu loh. Itu. Jadi SP harus menguasai pengetahuan, kecerdasan karena dia harus memiliki master plan yang jelas. Dia harus menguasai keuangan karena dia harus mengelola tata keuangan yang jelas. Dia harus punya bisa menyatu dengan alam karena alam memberikan energi yang luar biasa. Nah, saat ini alam sudah sinergi. Nah, dari 4 ini, SDM, kemudian keuangan, kemudian master plan atau grand design, kemudian alam, sinergi alam. Nah, yang kelima, kunci terakhir ini adalah yadullah biadikal khair. Kunci terakhir ini adalah dalam bahasa sederhananya adalah sentuhan tangan Tuhan. Pada saat ini kita seringkali melakukan suatu pekerjaan, memikirkan suatu langkah dengan keyakinan penuh bahwa kita mampu. Seringkali kita menomorduakan, menggeserkan posisi Gusti dalam suatu kerjaan, dalam suatu karya, karena berpikir bahwasanya Gusti tidak tahu apa-apa. Nah, ketika mentok baru, ketika kita bekerja mentok dalam suatu hal, nggak bisa maju, nggak bisa mundur, baru di situ menyadari bahwasanya ada yang dinamakan dengan sentuhan Tuhan atau ya biadikal khair itu. Nah, jadi begini saudaraku ya. Kita harus menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha mengetahui dan maha cerdas. Jadi segala aktivitas kita ini dimonitor secara full dari aspek pengetahuan maupun dari aspek strateginya. Jadi semua strategi Allah miliki karena kecerdasan Allah, semua ilmu Allah miliki karena maha tahunya gitu, maha taunya. Nah, dalam konsep pagelaran jagat ini, jika tidak ada restu atau sentuhan terakhir atau tangan Tuhan, maka bisa dipastikan batal. Apa indikasinya atau apa buktinya? Begini. Wacana terkait dengan keuangan atau yang lebih fenomenal disebut dengan harta amanah itu sudah berjalan berapa puluh tahun. Apakah jadi? Jawabannya tidak. Kenapa? Jawabannya karena tidak ada restu Gusti itu. Jadi ketika Allah merestui, ketika Allah memberkahi, mengiyakan suatu proses, maka itu baru bisa terjadi. Kita sering berpikir bahwa kita mampu, kemudian menafikan
kecerdasan menapikan kekuasaan, menapikan kehendak Gusti, gitu loh maksudnya. Padahal selalu ada, power itu selalu ada. Maka untuk bisa sentuhan ini turun, supaya berkah atau tangan biadikal khair ini turun, atau ya intinya restu ini turun, maka harus dipersiapkan manusianya, ditata keuangannya, disiapkan rencananya, disinergikan alamnya. Maka tunggu waktunya, karena yang punya waktu hanya Gusti. Ketika sentuhan itu ada, maka itulah momentumnya. Ini tidak bisa dijangkau dengan cara berpikir manusia. Karena kalau masih bisa dijangkau dengan cara berpikir manusia, berarti bukan itu. Itu saja. Demikian saudaraku terkait dengan pagelaran jagat. Semoga kita bisa menjadi bagian dari kepanitiaan. Terima kasih, tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.